5 tips buat teman-teman yang pengen mempercepat 4000 jam tayangnya. Nah, ini saya susun berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan apa yang saya terapkan dan bagaimana strategi saya untuk bisa mengelola banyak channel sekaligus dan berusaha untuk bisa monet dalam waktu yang cepat. Ya, setidaknya sebulan 2 bulan udah pasti monet lah. Nah, ini yang saya pegang teguh dan saya terapkan. Yuk, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips yang mungkin teman-teman harus garis bawahi jika pengen nambah jam tayangnya cepat, perkembangan channel kalian cepat. Nah, ini beberapa konsep atau landasan dasar berpikir kita agar kita bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh ya, sebelum itu teman-teman bisa cek Facebook saya juga ya. Facebook saya ya namanya seperti ini, Hendra Adi Nugroho. Terus kemudian teman-teman juga bisa cek Instagram saya, Hendra Setio. Nah, di sini nanti insya Allah kedepannya saya akan sering berbagi informasi-informasi dalam bentuk real shorts atau apapun itu, yang mana tentunya akan sangat-sangat bermanfaat yang berhubungan dengan YouTube, Instagram, apapun itulah yang berhubungan dengan basic digital marketing atau internet marketing. Kenapa? Karena basic internet marketing dan digital marketing itulah sebagai bekal utama kalian untuk bisa gimana sih pola pikirnya dan cara berpikirnya untuk bisa mendatangkan traffic, mendatangkan views, mendatangkan penonton, mendatangkan engagement. Jadi insya Allah kedepannya saya akan lebih sering atau lebih aktif di Facebook dan di Instagram juga ya. Silahkan teman-teman cek, silahkan di follow atau like, terserah kalian, atau ya kalian cek aja lah, nggak usah di follow nggak apa-apa ya, karena nanti pasti akan saya publik kok akunnya, jadi semua orang tanpa follow, tanpa add pun bisa cek postingan-postingan saya ya teman-teman. Oke, ini Instagram saya, kalian bisa juga lihat, ini ada beberapa video reels juga, ada juga tentang fitur-fitur simple, terus kemudian ya bahas-bahas sedikit tentang Instagram lah, di situ ada semuanya teman-teman ya. Oke, jadi fitur yang akan kita bahas kali ini, salah satunya memanfaatkan memang fitur bawaan dari YouTube ya. Tips yang pertama adalah kalian harus mencari atau melakukan riset topik apa yang sedang rame. Nah, ini teman-teman harus up to date ya. Teman-teman nggak boleh ya pasrah gitu aja, hari ini bikin apa, besok bikin apa. Enggak, tapi coba selalu riset apa yang sedang rame dan sedang dibahas orang lain. Ya, tentu saja ini sedikit dalam tanda kutip agak pansos ya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan momentum yang sudah didapatkan orang lain. Nah, itu penting banget. Jadi teman-teman, saran saya kumpulkan atau list 5 mungkin kompetitor ya. 5 kompetitor yang harus kalian catat ya. Misal kalian membahas tentang memancing, ya udah kalian cari kompetitor yang memancing. 2, channel-channel yang sangat-sangat besar ya, mungkin di atas 100.000 subscriber lah ya. Nah, terus kemudian yang 3 itu kalian cari yang kecil-kecil. Ya anggap aja yang 2 itu yang masih mungkin sekitar puluhan ribu. Terus kemudian yang 1 yang masih ribuan. Ya ibaratnya channel baru yang baru berkembang. Tujuannya buat apa sih? Buat kita bisa belajar ya bagaimana cara mereka riset, bagaimana cara mereka menyajikan konten, topik apa yang mereka bahas. Biasanya channel-channel yang sudah besar itu adalah channel-channel yang mampu atau yang bisa membuat atau memposisikan diri mereka itu sebagai trendsetter ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka ada ide konten tertentu, terus kemudian mereka contoh lagi membahas remote AC merek A gitu ya. Tiba-tiba semuanya langsung membahas remote merek A. Ya mungkin merek A ada beberapa fitur yang memang orang lain belum tahu. Nah sekarang orang-orang yang lain membahas merek A juga, pasti akan sedikit kecipratan exposure-nya. Sedikit kecipratan ya, kalau video mereka membahas itu juga tentunya pesaingnya kan masih belum banyak ya. Jadi kalau semakin banyak orang yang bikin ya pesaingnya makin banyak juga tentunya. Makanya inilah kenapa alasannya kita harus up to date dan kita harus benar-benar ngikutin apa yang lagi rame dan apa yang sedang trending. Ya, pertama yang harus kalian lakukan dan paling simpel adalah cari dan data list kompetitor channel-channel kalian. Ya, dari situ nanti kalian akan mendapatkan banyak ide informasi, ide kreativitas, dan lain sebagainya. Ingat ya, ini bukan plagiat, ini bukan jiplak. Tapi ya, metode ATM itu penting. Percuma, orang mempunyai ide duluan, tapi kalau eksekusinya berantakan, ya pasti akan dilibas oleh orang yang benar-benar memberikan atau membuat konten yang lebih baik. Ya, jadi jangan kecil hati kalau ide kalian sudah dipakai orang lain. Nggak apa-apa, kalian bisa bikin lebih bagus lagi. Tentunya harus beda dengan orang yang sudah duluan. Biar apa sih? Biar video kalian sedikitnya dipandang berbeda, dipandang unik, dan dipandang lebih bermanfaat dibandingkan orang lain. Ya, itu adalah tips yang pertama, yaitu riset terus apa yang sedang trending. Lalu kemudian tips yang kedua adalah
rajin-rajinlah upload, perbanyak uploadnya. Ya, banyak kok orang-orang udah kita tahu lah ya yang channelnya saat ini sedang berkembang pesat-pesatnya, yang mungkin yang merasa channelnya berkembang pesat, itu uploadnya itu sehari bisa 3 sampai 4 atau sampai 5 video. Ya, cuman ini tergantung di konten masing-masing ya. Ada konten yang memang tidak bisa upload banyak, tapi ada konten yang memang bisa upload banyak. Jadi semaksimal kalian sebisa mungkin untuk upload lebih banyak. Ya, kalau misal sebelumnya 2 hari sekali, yuk dicoba untuk 1 hari sekali. Nah, Bang, saya ini kerja, saya tidak bisa bikin konten setiap hari karena ya mungkin kadang bisa, kadang kecapean dan lain sebagainya. Oke, nggak masalah. Kalian mungkin ada waktu Sabtu Minggu yang libur. Nah itu coba deh, kalian luangkan waktu, maksimalkan. Memang ini tidak mudah, karena apa? Karena saya sendiri pun pernah mengalami ya, saat posisi masih kerja, terus kemudian kerja di kantor banyak kerjaan, sibuk banget gitu ya teman-teman. Nah terus kemudian teman-teman harus bikin konten, nah itu memang tidak mudah. Biasanya saya atur, saya manage ide-ide konten seminggu ke depan, itu saya sudah siapkan dulu ya. Terus kemudian pas Sabtu atau Minggu, pas hari libur, nah udah tuh saya eksekusi semuanya. Itu akan membuat saya bisa mengatur waktu lebih mudah ya. Itu sedikit tips juga buat teman-teman yang lagi sibuk. Jadi stok video itu ternyata bisa bermanfaat sampai di sana loh. Jadi kita bisa konsisten upload setiap hari dan kita tinggal fokus di sana ya. Ingat ya, semakin sering kalian upload, semakin cepat 4000 jam tayang itu tercapai. Kenapa? Katakanlah kalian masih baru punya 10 penonton setia ya, semuanya nonton video kalian, misal masing-masing orang 2 menit. Kalau kalian upload sehari katakanlah 2 video gitu ya, dari 10 itu nonton 2 video kalian, itu kan jadi 20 menit, sekitar 40 menitan, nambah 40 menit. Nah kalau kalian makin banyak, tentunya pasti penonton setia kalian ini menonton video kalian lebih banyak lagi. Ya ini merupakan sebuah kalkulasi yang masuk akal banget sih menurut saya, dan saya pun mempraktekkannya. Kalau saya pengen channel saya lebih cepat monet, biasanya tuh saya upload dari yang 1 mulai ke 2 lalu mulai ke 3. Nah setelah monet biasanya saya kendorin dikit nih, karena tujuan saya monet udah tercapai, penghasilan juga udah langsung jadi lumayan, dan ya udah gitu aja. Tinggal sesuaiin aja, bikin satu video tiap hari. Nah kalau sudah berjalan lancar, viewsnya mulai ada perkembangan, saya bikin channel baru. Nah mulai lagi deh saya gencar. Jadi waktu saya manage sebaik mungkin untuk mengupload video baru di channel-channel baru. Jadi dengan berbagai topik juga ya, tentunya nggak topiknya cuman itu-itu aja dan mengandalkan itu-itu aja. Nggak, tapi kita bikin channel-channel baru, materinya sama nggak apa-apa. Tapi bikin channel baru, bikin tantangan baru, bikin sumber penghasilan baru, nggak cuman bergantung di satu konten, di satu channel aja ya teman-teman. Oke, sekarang tips yang ketiga, manfaatkan yang namanya playlist. Nah sekarang teman-teman pasti lihat ya, ini adalah yang namanya playlist. Nah di bagian playlist ini penting banget, jadi kita bisa mengarahkan penonton kita untuk ke arah playlist. Jadi playlist ini jangan diremehkan ya, ini salah satu fitur dari YouTube yang bisa kalian manfaatkan. Contoh di sini saya ada bagian optimasi channel, ada ide konten, terus kemudian ada tips and trick, ada mindset, ada tahap persiapan dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di sini, contoh di sini saya mengarahkan nih tahap persiapan itu gimana sih? Ya langkah awal, terus pemahaman dasar dulu ya, gimana orang itu dapat uang dari YouTube. Terus kemudian kalau ngomong-ngomong soal tahap persiapan, pastinya kan ada yang namanya bikin email, pakai channel, pakai nomor. Nah ini nih, ada di sini. Terus masalah konten, terus kemudian strategi dari 0 sampai banyak subscriber. Terus kemudian di sini dari satu HP bisa kelola banyak channel. Nah saya selalu mengarahkan kalau orang-orang yang pengen belajar detail ya ikutin aja semua yang ada di playlist di sini. Tentunya apa sih? Ini mempermudah orang juga untuk belajar atau menikmati konten-konten kalian ya. Misal kalian tentang memancing, tapi memancing kan ada banyak. Memancing di sungai, di tambak, di tempat pemancingan, kemudian di rawa. Nah, itu kalian bisa bikin playlistnya. Jadi orang itu kalau memang suka yang melihat kalian mancing di laut, ya dia tinggal lihat di playlist mancing di laut. Semuanya ada tertata. Ya, jadi dia nggak random direkomendasikan oleh YouTube, tapi kalian bisa mengarahkan dia ke playlist. Jadi itu tentu saja sedikit banyak akan berdampak pada jam tayang kalian. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat ini masalah durasi. Bagaimana durasi yang tepat? Durasi yang tentunya kan kita berpikir kalau durasi video kita panjang, maka otomatis jam tayang juga akan lebih cepat panjang. Tapi di sini ada sedikit kontradiktif atau mungkin dilema ya teman-teman, di mana kalian mau bikin video panjang tapi nanti orang-orang nontonnya dikit, maka retensinya akan menurun. Nah kalau retensi menurun, maka video kalian akan dinilai kurang menarik oleh YouTube dan rekomendasinya agak seret
ya. Tapi bukan berarti nggak bisa direkomendasikan ya, tetap bisa direkomendasikan, tapi agak seret. Ibaratnya kalau ada dua video yang sama antara kalian dengan kompetitor, tapi retensi kalian lebih bagus, ya jelas para kompetitor ini yang akan dinaikkan oleh YouTube. Nah, inilah kenapa kadang kita berpikir konten ini nggak lebih bagus dibandingkan konten si A, tapi kenapa konten ini bisa banyak viewsnya. Nah, sekarang berarti konten ini atau channel beliau sudah mempunyai subscriber atau penonton yang setia, sehingga mau menonton video-videonya dalam durasi yang cukup panjang, cukup banyak, yang membuat ini retensinya tinggi dan menarik perhatian YouTube dan direkomendasikan ke banyak orang. Nah, tergantung nih, kalau kalian videonya memang durasinya pendek, tapi ya to the point, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang videonya durasinya panjang, ya udah jangan dipaksain untuk dipendek-pendekin, apa adanya aja. Tapi jangan juga yang memang bisa kalian lakukan dengan durasi pendek, sengaja kalian panjang-panjangin. Nah, kalau kalian tidak punya banyak penonton setia, personal branding kalian kurang kuat, ya orang nonton 1 menit awal, 2 menit awal bosen, di close, kayak gitu ya. Jadi penting juga bagi kita untuk belajar bagaimana cara menyusun konten atau menyusun sebuah video, di mana hooknya yang pas, terus kemudian gimana caranya agar penonton itu mau bertahan dan berlama-lama nonton video kita. Nah, itu semuanya bisa kalian pelajari. Banyak kok tutorial di YouTube. Saya sarankan tonton aja channel-channel luar negeri ya, yang benar-benar bisa memberikan kalian ilmu dan manfaat untuk masalah ngehooknya, atau mungkin ya intinya bagaimana caranya lah untuk bisa menggiring atau storytelling yang bagus itu bagaimana. Karena di Indonesia menurut saya masih terlalu kurang ya, terlalu luas, banyak di luar negeri yang bisa memberikan ilmu di situ. Di Indonesia paling banyak cuman teori-teori aja, ngomong-ngomong aja, ngomong ngasal tanpa ada landasan teori yang jelas, referensi yang jelas. Nah, kalau di luar negeri itu banyak yang memberikan landasan teori dan data-data yang kuat ya, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir adalah kalian harus ngedobelin cara kerja keras kalian dan cara kerja kalian yang cukup berhasil. Maksudnya bagaimana? Kita di halaman YouTube itu ditampilkan yang namanya 48 jam terakhir ya, teman-teman. 48 jam terakhir itu untuk apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk kita tahu 2 hari terakhir ini video mana dari kita yang laku, yang banyak penontonnya. Nah, kalau misalnya video itu baru-baru ya, baru 2 hari ini, wajar dia pasti ada di atas. Tapi kalau video ini tanggal dipublikasinya ini dari dulu banget, contoh ini nih, dari tanggal 31 Januari tapi 48 jam terakhirnya gede. Nah, kalian bisa ulas lebih lanjut lagi. Artinya apa? Bahwa video ini sedang banyak ditonton ya, sedang banyak katakanlah banyak diminati. Coba kalian bikin ulang lagi. Kalau memang viewsnya lumayan, ya kalian lanjutkan lagi ya. Bikin materi-materi, cari inspirasi dari hal tersebut. Tapi kalau memang kecil, nggak berkembang, coba yang lainnya ya. Cari yang 11 Maret, cari yang hal-hal yang lain lah, 31 Maret dan sebagainya. Intinya adalah kalian olah sendiri, pelajari apa yang paling disukai penonton kalian dari video kalian. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang bermasalah, misal subscribernya ini udah banyak, tapi penontonnya ini kok sepi-sepi aja sih. Terus gimana nih? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita riset untuk melakukan tindakan selanjutnya? Nah, ini yang biasa saya lakukan ya. Ini saya nggak ngomong bener 100%, tapi yang selalu saya lakukan tanpa ada saya kurangi dan tanpa saya lebih-lebihkan. Oke. Di bagian subscriber ya, di bagian analitik, masuklah bagian subscriber. Teman-teman pilih di sini yang sepanjang waktu. Nah, dari yang sepanjang waktu di sini, teman-teman cari video mana yang mendatangkan dan memberikan subscriber paling banyak. Nah, ini kemungkinan bisa kalian dobelin. Bikin video ulang, video yang mirip, pembahasan tingkat lanjut, atau mungkin lebih lengkap atau lebih detail, atau update terbaru tentang video-video yang rame kayak gini ya. Ini kan kelihatan nih subscribernya 1000 sendiri dari sini, 800 dari video seperti ini. Nah, nanti di sini kalian akan mendapatkan pola. Oh, ternyata yang rame-rame ini saya ketika membahas tentang topik A, topik B, dan topik C. Berarti ya udah, kalian coba bikin semacam kayak efek bola salju di situ. Bikin yang mirip lagi, bikin yang update tingkat lanjut lagi, bikin informasi lebih detail lagi ya. Semacam kayak gitu-gitulah. Itu sangat-sangat bekerja dan powerful bagi diri saya. Nah, tergantung apakah ini juga bisa berjalan dengan kalian. Tentunya semua konten beda-beda ya. Kayak contoh konten tutorial itu gak bisa nih pakai cara kayak gini. Kenapa? Karena konten tutorial itu, apalagi kalian tutorialnya itu terlalu general ya, terlalu tutorial komputer. Nah, nggak bisa. Kalian rame di sini tentang PowerPoint atau mungkin Excel, tiba-tiba kalian update tentang Excel terus. Bagus ke depannya. Tapi kan tutorial itu biasanya orang mencari kalau dia butuhkan.
Kadang kalau misal dia nggak butuh, dia nggak akan cari. Ya, ini maksud saya adalah tutorial tentang teknis ya. Gimana nulis rumus Excel gitu-gitu ya. Itu kan dilihat ketika orang membutuhkan, bukan saat memang dia lagi senggang pengen lihat, pengen belajar. Nah, itu mungkin beda lagi ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini agak sulit untuk diterapkan karena biasanya konten tutorial itu bermain SEO aja. Kayak salah satu channel saya, 84% sumbernya itu dari penelusuran, yaitu artinya fokus saya di SEO aja ya. Tapi tiap channel beda-beda perlakuannya, tergantung channel kalian maunya yang mana ya. Nah, sedikit tips dan motivasi buat teman-teman ya. Buat teman-teman biar pola pikirnya itu nggak pengen yang cepat, nggak pengen yang instan. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu CDR motivasional ya. Ini adalah halaman tentangnya, teman-teman bisa baca. Dia asalnya dari India, umurnya baru 17 tahun. Perhatikan baik-baik, 0 subscriber, dia tanggal bikinnya itu 16 Juni 2022. Di tanggal 28, itu berarti kan istilahnya hampir 10 hari lebih ya, hampir 2 minggu, dia cuma dapat 10. Coba kalau kalian jadi dia, putus asa atau terus berlanjut, tulis di kolom komentar ya. Terus next. Lalu kemudian hampir 1 bulan kemudian dia baru dapat 100 subscriber. Nih, bayangkan bikin video tiap hari, capek tiap hari, baru dapat 100 ribu. Terus kemudian dia lanjut lagi nih, masih terus gak mau putus asa. Hampir 1 bulan lagi, bulan depannya baru dapat 500. Dan kemudian setelah 2 bulan lebih dia baru dapat 1000. Nah, inilah momen-momen kebangkitannya ya. Di bulan kedua, bulan ketiga, pencapaiannya cepat hingga sekarang subscribernya adalah 140 ribu di titik seperti ini ya teman-teman nih. Di bulan 12 itu dia udah dapat 50 ribu. Jadi perjuangan itu nyata ya, usaha itu nyata. Putus asa, jangan putus asa. Terus konsisten, terus cari dan belajar sesuatu yang baru. Jangan mentang-mentang teman-teman ini merasa pemula, artinya teman-teman nggak pantas untuk belajar dan merasa nggak mampu untuk mencapai ilmu baru. Ya jangan, ilmu itu banyak kok di YouTube. Banyak, kalian bisa cari channel luar negeri, kalian bisa cari tutorial simple, gimana cara bikin thumbnail, gimana cara copywriting. Intinya ilmu-ilmu dasar itu banyak. Nggak, jangan ilmunya cuma YouTube aja ya, jangan. Tapi lebih kepada secara general, yaitu internet marketing atau digital marketing. Sehingga kalian tahu dan pola pikir kalian mengerti bahwa cara dapetin traffic itu kayak gimana loh. Ya, itu adalah kunci dan pokoknya. Semoga kalian belajar ya dari kasus channel kayak gini ya. Umurnya 17 tahun loh, tapi pantang menyerah, upload konten tiap hari. Kalian bisa lihat nih pencapaiannya. Awal-awal seret banget. Tapi setelah makin lama sudah makin lancar dan makin enak. Karena apa? Sudah terbangun konsepnya, channelnya jelas, terkonsep, dan juga banyak penontonnya. Ya teman-teman, ini merupakan salah satu inspirasi dan salah satu semoga bisa memotivasi kalian. Oke, mungkin setelah ini bakal ada yang menganggap ini konten pembodohan, ini konten gak jelas, konten fitnah dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian menganggap ini konten pembodohan, buat apa saya menampilkan muka? Buat apa saya sharing identitas saya? Kalian bisa cek sendiri di LinkedIn saya. Di sini jelas, saya pernah kerja di mana aja, terus kemudian kuliah saya apa, jurusannya apa, terus kemudian di sini juga jabatan saya terakhir apa, di sini juga IPK saya berapa, terus kemudian di sini pengalaman saya bikin ngapain aja, itu semuanya ada di LinkedIn. Terus kemudian di sini juga di Facebook lengkap semua, dari zaman dulu semuanya saya pernah bikin Facebook. Kalau saya niat pembodohan atau melakukan penipuan, nggak mungkin dong saya terang-terangan menyebutkan identitas saya seperti ini. Ya nggak masuk akal, bikin malu keluarga aja kalau kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada Instagram saya juga ya. Ini banyak teman-teman saya juga di sini. Semasa iya saya sengaja melakukan pembodohan dengan konten-konten seperti ini ya. Tujuan dari channel ini saya bikin adalah tujuannya untuk menunjang channel saya yang satunya. Saya mah bodo amat, channel ini nggak ada viewsnya nggak masalah, channel ini sepi viewsnya nggak masalah. Yang penting biar channel saya satunya itu nggak campur-campur. Jadi secara spesifik channel YouTube saya taruh di sini, saya bikinkan playlist. Jadi saya tinggal arahkan dan saya nggak perlu menjawab komentar yang berulang-ulang. Banyak loh ya, mungkin kalau kalian nggak tahu, banyak banget yang nanya, "Bang, boleh nggak sih satu HP itu dibikin banyak channel?" Padahal di tahap persiapan ini ada. Nah, saya tinggal kasih aja linknya. Daripada saya ngetik jawab di kolom komentar, mending saya bikin aja videonya. Selesai, kelar urusannya. Tapi kan di sini banyak juga viewsnya, ya lumayan bisa dapat subscriber, bisa dapat penonton juga. Nah, kenapa nggak saya monetin gitu ya? Mungkin kalian akan berpikir kenapa dimonetin kalau tujuannya memang untuk sharing. Ya ngapain nggak dimonetin? Toh ada kesempatan dapat uang. Tapi setidaknya saya tidak ngemis-ngemis super thanks. Saya tidak ngemis-ngemis penghasilan dari yang manapun. Ya saya mau channel ini jalan apa enggak, bodo amat. Karena apa? Pertama, channel ini kalau mau saya tinggal, saya nggak upload lagi, sayang karena monet.
ya gini-gini lumayan loh, penghasilannya lebih dari 1 juta juga setiap bulannya. Padahal saya cuma ngoceh aja kayak gini. Ya teman-teman, banyak kok di luar sana yang cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas juga dapat uang, dapat jutaan, bahkan dapat super thanks banyak ya. Jadi peluang itu ada. Itu adalah salah satu bukti kerja keras kalian nge-YouTube bisa menghasilkan. Yang ngomong nggak jelas aja, yang ngomong asal-asalan aja, yang tinggal ngomong pakai kamera HP dan lain sebagainya aja bisa kok mendapatkan penghasilan besar. Kenapa kalian enggak? Ya, jadikan semua hal-hal positif itu sebagai motivasi kalian. Yang negatif buang aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya, mungkin kalian bisa follow atau mungkin add Facebook saya di Hendra Setio ini ya. Silahkan di add, nggak masalah. Terus kemudian kalian message juga, insya Allah akan saya balas kalau saya nggak sibuk ya. Di Instagram aja yang DM udah terlalu banyak ya, jadi saya nggak sarankan untuk DM Instagram. Tapi kalau kalian komen, tanya di kolom komentar, biasanya saya dapat notifikasinya dan bisa saya balas ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan kalian pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.